Bab 7, Klan La, Bagian 2. Aku sempat bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Rikuson menghela napas panjang. Pada akhirnya, ia berhasil masuk ke dalam kediaman itu, dan sekarang kakek serta ibu Lahan sudah ditempatkan di ruangan terpisah. Rikuson mengambil keputusan itu hanya beberapa saat setelah melihat keadaan sang ahli strategi yang begitu menyedihkan. Sungguh, dia adalah satu lagi bawahan hebat yang berhasil ditemukan oleh si orang aneh itu. Aku benar-benar minta maaf. Kalau kakakku Lakan kembali sadar lebih cepat, semua ini pasti bisa selesai jauh lebih cepat, kata ayah Lahan dengan suara lelah. Mao Mao merasakan kedekatan yang aneh dengannya, mungkin karena pria itu sangat mirip dengan Luomen, bukan dari penampilannya, tetapi dari sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Karena merasa ruangan, penjara, itu tidak bisa dibilang nyaman, mereka pindah ke bagian lain rumah. Saat ini, Lahan, ayahnya, Mao Mao, Rikuson, dan sang ahli strategi semuanya berkumpul bersama, ditemani beberapa pria yang dibawa Rikuson. Mao Mao merasa sedikit kasihan kepada mereka karena sudah jauh-jauh datang padahal pada akhirnya mereka tidak dibutuhkan. Rikuson hanya memberikan alasan resminya, yaitu bahwa mereka datang untuk membawa pulang atasan mereka. Namun tidak diragukan lagi, orang-orang itu sebenarnya dimaksudkan sebagai tekanan. Sementara itu, Mao Mao sama sekali tidak ingin berada dalam satu ruangan dengan ahli strategi aneh itu, tetapi ia tahu saat ini ia tidak bisa terlalu memaksakan keinginannya. Namun dalam sekejap mata, pria itu sudah berada di sampingnya dan mulai mengoceh tentang sesuatu. Mao Mao berharap dia diam saja. Ia tahu seharusnya ia merasa kasihan melihat kondisi pria itu yang melemah, tetapi ternyata ia tidak sanggup melakukannya. Mao Mao, suatu saat kita harus membuatkan gaun untukmu. Kita akan membeli banyak kain terbaik, lalu kita juga bisa membuatkan tusuk rambut untukmu, kata sang ahli strategi. Mao Mao tidak mengatakan apapun. Lalu kita harus berdandan dengan indah dan pergi menonton pertunjukan. Ya, ayo lakukan itu. Mao Mao tetap tidak mengatakan apapun. Kau suka buku, kan, Mao Mao? Aku punya ide. Kenapa hanya berhenti dengan membaca? Bagaimana kalau kau membuat bukumu sendiri? Bahkan ketika ia mengabaikannya, pria itu tetap tidak berhenti. Mao Mao hampir bereaksi mendengar ide membuat bukunya sendiri, tetapi ia berhasil menahannya. Kakak, kami sedang mencoba berbicara di sini. Mungkin kau bisa duduk dengan tenang sebentar, kata ayah Lahan, adik laki-laki sang ahli strategi, mencoba menenangkannya. Namun usahanya tidak terlalu meyakinkan. Baik Lahan, anak angkat sang ahli strategi, maupun Rikuson, bawahannya, juga tidak bisa terlalu keras kepadanya. Jadi pada akhirnya, semua pandangan di ruangan itu tertuju pada Mao Mao. Ia mengerutkan wajah dengan sangat jelas, tetapi ia sudah tersudut. Ia mendengus kecil dan memasang ekspresi jijik yang dilebih-lebihkan. Kau bau. Baumu seperti anjing liar yang kehujanan, katanya. Sang ahli strategi mengangkat lengan bajunya sendiri ke hidung dan mengendusnya. Kemudian ia melihat ke arah ayah Lahan. Di mana kamar mandinya? Keluar dari ruangan ini belok kanan, ada di ujung lorong. Aku akan meminta pelayan segera menyiapkannya untukmu. Ya, tolong. Segera, kata sang ahli strategi, lalu meninggalkan ruangan. Dan jangan lupa sikat gigimu, panggil Mao Mao dari belakangnya. Satu tambahan terakhir. Kalau mereka beruntung, mereka tidak akan melihatnya setidaknya selama 1 jam. Kurasa memang sulit punya anak perempuan, komentar ayah Lahan dengan sedih. Bukan berarti aku sendiri berhasil membuatnya mendengarkanku. Hanya melihatnya saja sudah membuat hati sakit, Rikuson setuju sambil menyeruput tehnya.
Meski begitu, kau datang sangat cepat, kata Lahan kepadanya. Kupikir kau masih akan mengulur waktu. Rikuson sebelumnya tinggal di penginapan dekat dermaga kapal, dan Lahan pasti tahu bahwa ketika dirinya dan Mao Mao tidak kembali, Rikuson akan curiga lalu datang ke kediaman ini. Tetapi bahkan belum sehari penuh sejak mereka pergi, waktu yang cukup singkat. Aku mendapat petunjuk, jawab Rikuson sambil memberi isyarat ke arah ayah Lahan. Bukan langsung dariku, kata pria itu. Orang lain yang pergi memberitahu mereka. Seseorang yang tidak selalu jujur terhadap perasaannya sendiri. Ayah Lahan melihat keluar jendela. Di sana terlihat kakak laki-laki Lahan sedang menyeret tanaman merambat hijau dengan lesu. Dia mengeluh karena terjebak melakukan pekerjaan petani, tapi kau lihat sendiri betapa seriusnya dia melakukannya. Tidak, dia memang tidak selalu terbuka soal perasaannya, tapi dia anak yang baik. Dia biasa saja. Kurasa dia bukan orang jahat, kata Mao Mao. Kakakku memang bukan contoh manusia paling berbudi luhur, tapi dia tidak mampu melakukan kejahatan sungguhan, tambah Lahan. Kalian berdua tidak benar-benar menghujaninya dengan pujian, ya? Kata Rikuson sambil melihat pria muda di ladang dengan sedikit rasa kasihan. Mereka bilang seorang ayah hidup demi putra dan cucunya, tapi menurutku tidak seperti itu. Anak itu bahkan lebih tidak cocok dengan dunia politik dibandingkan aku, kata ayah Lahan. Dengan kulitnya yang terbakar matahari dan tubuhnya yang besar, ia terlihat seperti seseorang yang bisa menjadi prajurit yang sangat hebat. Namun pada akhirnya, seseorang tetap harus mempertimbangkan kepribadian. Terkadang seseorang lebih cocok memegang cangkul dibandingkan pedang atau tombak. Pria ini tampak seperti seorang petani sejati dari ujung kepala sampai kaki. Ada sesuatu yang membuatku penasaran, kata Lahan sambil memiringkan kepala. Kenapa mereka baru mengungkit semua ini sekarang? Kalau mereka menunggu bukti korupsi kakek dihapuskan, aku pikir mereka seharusnya bergerak lebih cepat. Mao Mao tidak yakin mengatakan hal seperti itu adalah keputusan pintar ketika Rikuson duduk tepat di sana, tetapi tampaknya tidak masalah. Pertanyaan yang bagus. Lakan memanggil kakekmu karena pengantin barunya. Dan sampai situ sebenarnya tidak ada masalah. Biasanya, menurutku ayahku hanya akan mengabaikannya dan tidak pergi ke ibu kota. Hanya saja. Ayah Lahan mengambil sepotong tali anyaman dari lipatan pakaiannya. Meskipun jari-jarinya yang terkena tanah membuat warnanya menjadi lebih gelap, jelas bahwa awalnya benda itu berwarna putih. Benda itu sangat mirip dengan yang dikenakan ibu Lahan di pergelangan tangannya. Aku benar-benar muak melihat benda-benda itu, kata Mao Mao sambil sengaja mengalihkan pandangannya. Aku bahkan belum mengatakan apapun tentang ini, kata ayah Lahan, tampak bingung. Kau tidak perlu menjelaskan. Biar ku tebak, istrimu terpengaruh oleh semacam peramal atau sesuatu seperti itu. Tepat sekali. Dan dia bertanya bagaimana keadaan si orang aneh itu. Aku tidak tahu pasti. Tapi kami mengetahui bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Anak angkat si orang aneh, Lahan, dan pengawal dekatnya, Rikuson, sama-sama berada di ibu kota barat. Bahkan jika sang ahli strategi menghilang, dua orang yang paling mungkin menyadarinya sedang tidak ada. Dengan frustrasi, Mao Mao mengambil sesuatu dari atas meja. Pelayan tampaknya membawanya sebagai pendamping teh. Bentuknya agak seperti daikon kering yang pipih dengan bubuk putih di atasnya. Fakta bahwa benda itu diletakkan di atas piring berarti kemungkinan besar itu makanan. Rasanya manis, tetapi kenyal, berserat, tetapi tidak terasa buruk. Apa ini ubi manis? Mao Mao pernah makan olahan ubi manis sebelumnya, tetapi hampir selalu yang sudah dikukus dan dibuat menjadi pasta. Yang ini tampaknya dimasak lalu dikeringkan. Ini cukup enak.
Apa aku benar kalau ini ubi manis? Tanyanya. Oh, seru Lahan, mencondongkan tubuh ke depan seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Benar juga. Ayah, kau pernah mengatakan sesuatu tentang kentang yang menarik, kan? Kentang? Oh, ya. Kurasa begitu. Lahan mengambil sebagian camilan dari piring Mao. Kau bilang kau mungkin punya sebuah ide. Apa maksudmu ini? Ini kentang yang dikukus lalu dikeringkan. Tidak ada gula, tidak ada madu, tapi lebih manis daripada kastanye atau labu, bukan? Ia menunjuk keluar jendela seolah berkata, itu dia. Mao sebelumnya bertanya-tanya apa yang ada di ladang, ternyata tanaman itu adalah kentang ini. Lahan menyipitkan mata dan membetulkan kacamatanya. Berapa banyak yang kau tanam? Kami mencoba memperluasnya sebanyak mungkin. Sayang kalau membiarkan ladang tidak terpakai. Sepertinya kau kekurangan tenaga. Beberapa petani di daerah sekitar datang membantu kami. Kami punya lebih banyak kentang daripada yang bisa kami gunakan. Tampaknya mereka senang membantu sebagai imbalan mendapatkan kentang sebanyak yang mereka mau. Oh, tapi jangan khawatir. Kami belum menjualnya di pasar terbuka, seperti yang kau katakan, Lahan. Saat kami menjualnya, kami memastikan hanya menjual produk olahan, bukan kentang mentah. Kalau begitu tidak masalah. Mao merasa bingung mendengar percakapan itu. Apakah Lahan dan ayahnya mencoba memonopoli pasar ubi manis? Apakah karena Lahan hingga selama ini Mao hanya pernah melihat ubi manis sebagai bahan olahan, bukan bentuk mentah? Ia pasti dengan senang hati menanam ubi manis sendiri kalau saja bisa mendapatkan yang mentah. Padahal rasanya sayang sekali, kata ayah Lahan. Kami punya lebih banyak kentang daripada yang kami butuhkan. Gudang penyimpanan sudah penuh. Yah, harus kuakui para babi cukup senang mendapatkannya sebagai makanan. Menurutku itu bahkan meningkatkan kualitas daging mereka. Kalau mereka punya begitu banyak ubi manis, bukankah seharusnya mereka berhenti menanamnya? Tahun lalu, 1 tan menghasilkan 200 shin, 750 kilogram, ubi manis, kata ayah Lahan. 200 shin, seru Mao. 4 kali lebih banyak dibandingkan hasil panen padi biasa, kata Lahan. Sebagian pasti berkat eksperimen ayah, tapi tetap saja, luar biasa, kan? Apakah tanaman ini hanya ada di daerah ini? Tanya Mao sambil mendekat ke arah ayah Lahan. Sama sekali tidak. Dulu sekali, aku membeli sebuah tunas yang kupikir adalah Morning Glory mahal dengan bentuk menarik, tetapi tanaman itu berasal dari selatan. Ternyata itu adalah tanaman yang berbeda, meskipun penampilannya memang mirip. Tanaman yang diperbanyak dengan akar, bukan biji. Aku tidak berhasil membuatnya berbunga, dan aku jadi terobsesi untuk mencoba membuatnya mengeluarkan bunga. Ia menatap keluar jendela. Setelah kami datang ke sini, kami punya banyak ruang di ladang. Aku tahu bunga terkadang hanya mekar dalam kondisi tertentu, tetapi terkadang tanaman juga menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Seperti ini. Ia mengambil sepotong ubi kering. Karena tertarik, ia mulai mencoba berbagai cara untuk mengolah akar tanaman itu. Ketika aku mencari tahu, aku menemukan bahwa ini adalah umbi bernama ubi manis, lebih manis daripada kastanye, dan bisa tumbuh bahkan di tanah yang buruk. Kurasa mungkin aku satu-satunya orang di seluruh negeri yang menanam benda ini. Lahan menyuruhku untuk tidak membiarkan bibit ubi keluar dari desa, dan itulah yang kulakukan. Sekarang Mao mulai mendapatkan gambaran cukup jelas tentang apa yang sebenarnya diinginkan Lahan dari ayahnya. Itu berkaitan dengan apa yang dikatakan utusan dari Xiao. Persediaan makanan atau tempat perlindungan.
Pilih salah satu. Terlebih lagi, hal itu juga akan menjadi tindakan pencegahan terhadap wabah serangga yang sebentar lagi akan menyerang mereka. Mao Mao menduga Lahan berharap menggunakan ubi milik ayahnya untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut. Namun, sebesar apapun hasil panen ladang itu, tidak mungkin mereka menghasilkan cukup makanan untuk memberi makan satu negara penuh. Bahkan jika masih ada bibit ubi yang tersisa, itu tampaknya bukan solusi yang benar-benar memungkinkan. Namun ayah Lahan memberikan jawabannya. Kau tidak harus menggunakan akar. Kau juga bisa menggunakan batangnya. Selama baru saja ditanam, kemungkinan besar masih bisa tumbuh. Batangnya, Tuan, tanya Mao Mao. Ada berbagai cara menumbuhkan tanaman selain hanya menggunakan biji atau umbi, potongan batang pun bisa berhasil selama ia bisa menumbuhkan akar. Jika mereka bisa melakukan itu, mungkin mereka bisa berharap mendapatkan, katakanlah, 10 kali lebih banyak hasil. Ya, jangan menghitung anak ayam sebelum telurnya menetas. Tetapi tetap saja itu belum cukup. Namun berbeda dengan padi, serangga tidak akan menyerang ubi tersebut. Itu keuntungan besar. Ayah, ada sesuatu yang ingin kuminta darimu, kata Lahan. Lalu ia menjelaskan kurang lebih hal yang sudah dibayangkan Mao Mao. Ia ingin membeli semua ubi manis itu, termasuk bibit dan tunasnya. Ia juga ingin ayahnya memberitahu cara terbaik untuk menanamnya, kalau memungkinkan. Ternyata ia menginginkan cukup banyak hal. Mao Mao merasa Lahan agak terlalu berani meminta, meskipun orang yang diajak bicara memang ayahnya sendiri. Namun, ayah tetap tersenyum. Hampir tanpa perlu berpikir, ia berkata, "Tentu, aku senang membantu." Ia kembali duduk di kursinya, menggiling tinta, lalu mulai menuliskan instruksi. Mao Mao mengerutkan alisnya. "Apa kau yakin soal ini? Kalau kau tidak menetapkan aturan dasar sekarang, kau mungkin akan benar-benar dimanfaatkan habis-habisan." "Jaga ucapanmu," protes Lahan. "Hahaha. Sudah kubilang kami punya lebih banyak daripada yang kami tahu harus diapakan. Selama kau menyisakan cukup untuk diberikan kepada para petani lain, itu sudah cukup. Dan, kalau pajak kami bisa sedikit dikurangi, aku juga akan senang." Hal itu hanya membuat Mao Mao semakin mengerutkan wajah. Ia melirik Lahan, tetapi pria itu sedang tersenyum, jelas sedang menjalankan sempoa dalam kepalanya. Mao Mao mengambil kuas dari tangan ayah Lahan. "Apa yang kau lakukan?" tanya pria itu. Ia mulai menulis kontrak, kuasnya bergerak dengan cepat dan tegas. "Pertama, kita harus menentukan harga ubi, begitu juga tunasnya. Kalau kau akan mengajarkan metode penanamannya, itu biaya tambahan." "Tentu saja aku akan membayar untuk itu," kata Lahan, seolah mengatakan bahwa setidaknya hal itu sudah jelas bahkan baginya. Tetap saja, Mao Mao tidak bisa membiarkan situasi ini begitu saja. Lahan terlalu mirip dengan ayah angkatnya. Lahan membaca kontrak yang dibuat Mao Mao dengan ekspresi tidak puas. Tampaknya ia mulai mempertimbangkan kembali bagaimana mengatur jumlahnya. Kemudian terdengar suara gedebuk, dan seorang pria yang penuh lumpur masuk. "Aku mendapatkannya, ayah," katanya. "Bagus. Letakkan saja di sana." Itu adalah kakak laki-laki Lahan, membawa ember berisi tanaman merambat hijau. Setidaknya salah satu dari mereka pasti sudah menyadari bahwa Lahan mungkin mengincar ini, persiapan mereka benar-benar matang. Ayah Lahan mengambil tanaman merambat itu. "Rasanya lebih enak kalau kau tidak membiarkan sulurnya tumbuh terlalu banyak. Kau harus memangkas akarnya secara berkala." Ia menunjukkannya kepada Mao Mao. "Kau bisa merebus sulur yang berlebih. Menurutku rasanya cukup enak,
meskipun ayahku tidak setuju. Enak atau tidak, tanaman yang bisa tumbuh bahkan di tanah buruk, bisa diperbanyak melalui sulur, dan bahkan sulurnya sendiri bisa dimakan? Rasanya seperti tanaman ini memang sengaja diciptakan untuk mencegah kelaparan. Tentu saja, bahkan jika mereka mulai menanamnya sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak yang benar-benar bisa mereka panen. Namun berdasarkan semua yang telah dikatakan, sepertinya mereka pasti akan mendapatkan jauh lebih banyak dari tanaman ini dibandingkan padi, meskipun jumlahnya tetap belum cukup. Jadi itulah alasan lahan begitu terbuka terhadap tawaran sang utusan. Kita seharusnya mulai menjualnya lebih awal, kata Mao Mao. Ucapan itu membuat Lahan dan ayahnya tersenyum pahit. Tidak diragukan lagi, Lahan menyuruh mereka untuk tidak melepas tanaman itu ke pasar karena ia tahu bahwa suatu saat ini akan menjadi bisnis besar. Ayahku tidak terlalu menyukai ide itu. Dia mengeluh karena harus bertingkah seperti petani, kata ayah Lahan. Rasanya agak terlambat untuk mengkhawatirkan hal itu dengan semua ladang yang ada di sekitar mereka. Selain itu, kalau kau menjual banyak tanaman baru, kau akan menghadapi masalah besar soal pajak. Memang benar bahwa menjual sesuatu selalu mengundang pajak. Bahan makanan pokok seperti padi dan gandum dikenai pajak berdasarkan persentase hasil panen, dan jumlahnya berbeda-beda tergantung wilayah. Namun sayuran berbeda, untuk itu, mereka hanya mengambil persentase dari apa yang benar-benar dibawa ke pasar. Karena benda yang bisa membusuk, ya, kalau kau mencoba menyimpannya di suatu tempat, benda itu hanya akan rusak. Lebih baik menarik pajak setelah barang itu berubah menjadi uang sungguhan. Masalahnya, kategori mana yang cocok untuk ubi ini? Ubi kemungkinan besar bisa disimpan, setidaknya untuk beberapa waktu. Jika mereka sembarangan membanjiri pasar dengan ubi mentah, mereka bisa dikenai pajak yang cukup besar. Sejujurnya, kalau kami punya begitu banyak sampai hanya tergeletak begitu saja, sebenarnya tidak masalah kalau mereka mengambilnya sebagai pajak, komentar ayah Lahan. Nah, ayah, penting untuk menghemat pajak. Mao Mao menatap Lahan. Sungguh ucapannya menarik, mengingat dia berada di pihak yang memungut pajak. Namun ayah Lahan tampaknya benar-benar menikmati kehidupan pedesaannya. Melihat tubuhnya, Mao Mao menduga pria itu sebenarnya bisa hidup cukup baik sebagai seorang prajurit. Tetapi sekarang ia berada di sini. Sepertinya kau menikmati kehidupanmu di sini, katanya santai. Ayah Lahan tersenyum, matanya berbinar. Benar. Bahkan sampai aku hampir merasa bersalah karenanya. Ia memainkan sulur ubi di tangannya sambil berbicara. Dengan permintaan maaf kepada ayah dan ibuku, aku sebenarnya berterima kasih kepada kakakku, Lakan. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah merasakan nikmatnya kehidupan tenang dengan bekerja di ladang. Pikirkan juga masalah yang dia sebabkan kepada orang-orang yang terseret olehnya, kata Lahan. Ahli strategi eksentrik itu telah mengusir ayahnya, kepala klan, dan adik tirinya, yang seharusnya menjadi penerus berikutnya, dari ibu kota demi merebut posisi kepala keluarga. Lalu ia mengadopsi keponakannya, Lahan. Hanya sebanyak itulah yang Mao Mao ketahui tentang situasi tersebut, tetapi ia percaya bahwa itu benar. Namun ternyata, bagi ayah Lahan, pengusiran dari ibu kota itu justru merupakan berkah tersembunyi. Aku suka di sini, katanya. Semakin banyak kau mengolah tanah, semakin banyak yang bisa kau tanam. Dulu di ibu kota, paling banyak yang bisa kau harapkan hanyalah menanam tanaman dalam pot. Senyumnya membuatnya terlihat jauh lebih muda daripada usianya. Kalau apa yang kami lakukan di sini bisa menyelamatkan orang dari kelaparan, maka menurutku, ambil sebanyak yang kalian butuhkan. Biarkan seluruh negeri menanam ubi. Ia benar-benar bersemangat mengatakan itu. Menurutku kakek tidak akan memiliki pandangan sepositif dirimu, kata Lahan.
Yah, tidak banyak yang bisa kita lakukan soal itu. 10 tahun pengasingan tidak melunakkan harga dirinya sedikit pun. Hidupnya hanya akan terus berjalan seperti sebelumnya, sangat membosankan dan menyakitkan, menurut dirinya. Ada kilatan dingin yang mengejutkan di mata pria itu. Dia memang selalu suka mengumpulkan angka-angka yang tidak indah, kata Lahan. Ia sedang menghitung ukuran ladang dan berapa banyak tunas ubi yang bisa ia tanam. Potongan sulur itu bisa bertahan selama beberapa hari jika disimpan dalam air. Kenyataannya, bahkan jika mereka membuat ladang sekarang juga, tidak ada jaminan mereka akan bisa memanen tahun ini. Sama seperti tidak ada obat yang bisa menyembuhkan segalanya, tidak ada jawaban sempurna dalam politik. Seseorang hanya bisa menimbang keuntungan dan kerugian, lalu memilih apa yang paling menguntungkan. Saat mereka sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Maao. Aku sudah mandi. Masuklah sang ahli strategi, benar-benar telanjang kecuali hanya mengenakan pakaian dalam seadanya. Lupakan kata eksentrik, ini sudah benar-benar sakit. Ia bahkan tampaknya tidak meluangkan waktu untuk mengeringkan tubuhnya sepenuhnya. Kulit dan rambutnya masih meneteskan air. Tanpa repot-repot menyembunyikan rasa kesalnya, Mao menuangkan teh yang sekarang sudah dingin ke dalam sebuah cangkir, lalu mengambil sebuah botol kecil dari balik pakaiannya dan meneteskan beberapa tetes isinya ke dalam minuman itu. Ia mengulurkannya kepada sang ahli strategi. Mao. Kau menyajikan teh untukku? Silakan diminum. Mata sang ahli strategi berkaca-kaca penuh haru ketika ia mengambil cangkir itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Ada keheningan singkat. Begitu teh itu masuk ke tubuhnya langsung gemetar. Lalu ia ambruk ke lantai. Kau meracuninya, seru Lahan. Itu cuma alkohol, jawab Mao. Sang ahli strategi masih selemah dulu terhadap minuman keras. Kalau dipikir-pikir, Mao merasa daya tahannya terhadap alkohol bahkan tampaknya lebih buruk daripada sebelumnya. Karena sama sekali tidak tertarik melihat tubuh telanjang pria itu lebih lama lagi, ia mengambil selimut dari kamar tidur dan menyelimutkannya ke tubuhnya. Lahan dan Rikuson mengangkat si orang aneh itu ke sofa dengan ekspresi pasrah. Mungkin aku beruntung hanya punya anak laki-laki, kata ayah Lahan dengan senyum kering. Si orang aneh itu tersenyum dengan ekspresi yang sangat mengganggu. Buat, sebuah, gumamnya, bicaranya tidak jelas dalam tidurnya. Apa yang kau katakan, Tuan? Tanya Rikuson sambil mendekat. Aku akan membuat sebuah go. Wajah Rikuson tampak terpukul. Entah kenapa, dia ingin membuat buku go, katanya, terlihat seperti tidak benar-benar mengerti. Namun Mao melirik ke arah meja. Lahan sudah menyimpan pertandingan sebelumnya sebagai catatan permainan. Seharusnya ada lebih banyak lagi catatan dari banyak permainan antara si orang aneh dan wanita penghiburnya, cukup banyak untuk mengisi sebuah buku. Ahli strategi yang tertidur itu terlihat sangat damai. Mao mengira pria itu akan lebih terpuruk karena semua yang terjadi, tetapi tampaknya tidak. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang terbebani oleh kesedihan. Ia tetap dirinya yang biasa. Tetap menjadi orang aneh yang terus bergerak maju. Biasanya, ketika seseorang menebus seorang wanita penghibur, dia menjadikannya selir. Dengan begitu, dia tidak perlu mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, sesuatu yang sebenarnya akan sangat praktis, mengingat hubungan antara ayah angkatku yang terhormat dan kakekku, kata Lahan kepada Mao. Ya, lalu? Bahkan begitu, tampaknya dia tetap ingin memperkenalkannya secara resmi, sampai-sampai memanggil kakekku yang sudah lama ia tinggalkan di sini. Wanita ini adalah istriku. Itulah yang ingin ia katakan.
dengan jelas. Tanpa keraguan. Lakan memang selalu menjadi seorang romantis, kata ayah Lahan. Ya, bagus sekali. Mao Mao duduk di kursi seolah ingin memperjelas bahwa semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia mengambil sulur ubi dari ember dan menggigitnya untuk mencoba. Rasanya buruk kalau dimakan mentah, katanya. Lalu ia menjatuhkannya kembali ke dalam ember sambil mengerutkan wajah.